Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Jumara dari mahasiswa keperawatan semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan mendengarkan apa yang menjadi masalah Mbak. Sebisa mungkin nanti saya akan memberikan solusi terhadap Mbak. Sebelum itu saya mau berkenalan dengan Mbak. Namanya siapa? Mbak Ul. Mbak Ul ya Mbak ya. Bisa ataupun suka dipanggil dengan siapa? Mbak Ul. Nah, seperti ini. uh, Nanti kan kedatangan saya di sini kan untuk mendengarkan keluh kesah Mbak, dan nanti saya akan memberikan solusi apa yang saya bisa berikan. Nah, apakah Mbak bersedia? Kalau Mbak bersedia, mau di sini apa di tempat lain? Di sini saja ya Mbak ya. Baik, tadi kan saya melihat Mbak dari tadi itu merasa kayak sedih terus murung itu, kalau boleh saya tahu itu kenapa ya Mbak? Saya tuh sedih, Mbak, merasa kehilangan banget sosok teman sekaligus sahabat saya dari kecil, dari TK malahan sampai SMA. Itu saya tuh bareng-bareng terus sama dia, tapi dia meninggal. Terus ya saya tuh kayak gimana ya, Mbak, sedih banget gitu, kayak nggak punya teman hidup, kayak teman saya tuh udah hilang gitu, Mbak, udah pergi gitu. Saya tuh sedih gitu. Tapi Mbak selalu mengurung diri apa enggak? Ya. Berarti dengan kepergian temannya itu Mbak selalu mengurung diri seperti itu ya Mbak ya. Begini Mbak, kalau mengenai teman plus sahabat Mbak itu kalau sudah pergi, itu memang sudah kehendak dari Allah Mbak. Tidak boleh dipungkiri karena memang meninggal ataupun dipanggil itu memang sudah ada catatannya masing-masing. Mbak itu harus berusaha ikhlas. Mbak, kalau Mbak tidak bisa menenangkan diri, tidak bisa menata diri, apalagi keluarganya. Mbak itu kan memang, apakah Mbak ini sering main ke rumahnya? Sering, bahkan kayak apa adik kakak gitu loh, Mbak, deket banget. Nah, seperti ini Mbak. Kalau Mbak merasakan murung, tidak mau keluar rumah, merasa kecewa, merasa kayak apa ya? Saya merasa putus asa itu kalau Mbak selalu seperti itu. Bagaimana cara Mbak untuk menenangkan keluarganya? Padahal yang lebih terpukul itu malah keluarganya, malah seperti itu Mbak. Nah, jadi Mbak itu selain Mbak harus ikhlas, Mbak itu harus percaya diri dan tidak harus mengisolasi diri Mbak. Karena apa? Teman-teman Mbak itu banyak. Mbak ini kan masih sekolah, ya kan? Nah, itu jangan merasa Mbak tidak punya teman dan hanya memiliki satu teman ataupun satu sahabat seperti itu. Jangan Mbak, itu adalah gimana ya? Kita itu harus sikapnya saling terbuka dan harus ada batasan masuknya seperti itu ya Mbak ya. Kita itu tidak boleh merasa sedih berlarut-larut dengan sosok kehilangan keluarga ataupun teman seperti itu, karena nanti efek negatifnya akan ke diri sendiri seperti itu ya Mbak ya. Jadi nanti saya akan memberikan satu cara bagaimana cara Mbak itu bisa merasakan lebih ikhlas seperti itu. Nanti saya akan memberikan cara relaksasi nafas dalam, dan nanti Mbak nanti kan saya suruh merem, Mbak istighfar, Mbak ikhlaskan kepergian temannya untuk biar temannya itu bisa tenang dan tidak menjadi beban di Mbak ataupun keluarganya seperti itu ya Mbak ya. Boleh dimulai? Silahkan Mbak duduk yang nyaman, boleh sender nggak apa-apa Mbak. Mbak silahkan merem. Mbak, ini nanti saya alihkan pikirannya dan saya ajarkan relaksasi nafas dalam. Mbak tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Sekali lagi Mbak, tarik nafas lagi, tahan, dan hembuskan. Mbak istighfar, Mbak ikhlaskan di dalam hati, Mbak istighfar, ikhlaskan kepergian dari sahabatnya. Mbak tidak boleh merasa putus asa, Mbak tidak boleh merasakan sendiri, tidak boleh merasakan tidak punya teman, itu tidak boleh ya Mbak ya. Bisa dimengerti? Mbak istighfar, astagfirullahaladzim. Cukup di dalam hati saja Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya ikhlas dengan kepergian teman saya. Mudah-mudahan
teman saya diterima di sisi Allah dan saya bisa kembali hidup lebih percaya diri lagi dan lebih bersemangat untuk menggapai cita-cita saya. Seperti itu ya Mbak ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sudah bisa dibuka matanya. Kalau boleh saya tahu dengan cara seperti ini, apakah Mbak itu merasakan lebih rileks, lebih percaya diri, lebih tidak merasakan kehilangan berlarut-larut apa tidak? Iya. Berarti ini adalah berhasil ya Mbak ya. Ini nanti saran saya setelah Mbak sholat 5 waktu itu nanti bisa dilakukan dalam berdoa, kita lakukan relaksasi nafas dalam, kita alihkan pikiran kita menjadi yang lebih baik, ke tidak usah kita berpikir tidak punya teman, kita merasa putus asa, itu tidak usah ya Mbak ya. Kita harus merasa kalau kita itu bisa dan kita itu mampu, serta kita itu harus ikhlas dengan kepergiannya. Seperti itu ya Mbak ya. Bisa dipahami? Kalau seperti itu, saya permisi terlebih dahulu ya Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya.